Di masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia cukup dikenal dengan kehadiran diplomat-diplomat yang sangat vokal memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh penting tersebut menjadi bukti nyata bahwa kemampuan berkomunikasi menjadi sangat penting peranannya dalam kehidupan kita. Seorang diplomat biasanya memiliki konsep berpikir yang kronologis, yang berarti berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Selain itu, kecakapan dalam berbicara dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya juga menjadi salah satu poin paling penting bagi seorang diplomat. Hal ini bisa kita lihat dari kemampuan komunikasi diplomat-diplomat terkenal kita, seperti misalnya Muhammad Rum, Mr. Zairin Zain, Mr. Johan Rashid, dan juga misalnya Muhammad Hatta atau Mr. Assad pada saat itu. Nah, tapi pernah penasaran tidak sih dengan apa aja sih sebenarnya tanda-tanda seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan cocok untuk menjadi seorang diplomat berdasarkan ilmu grafologi? Simak sampai habis ya! Halo, dengan Dila di sini di program 1000 episode kedua. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tanda dari tulisan tangan yang mencerminkan seseorang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Siapa di sini yang bermimpi untuk menjadi seorang diplomat? Jika Anda salah satunya, maka Anda sedang menonton konten yang tepat. Coba cek satu persatu tanda grafologi ini pada tulisan tangan Anda. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang seperti apa sih biasanya tanda-tanda yang dimiliki oleh seorang diplomat seharusnya, Anda harus tahu bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu kunci yang penting dalam profesi ini. Sebagaimana seorang manusia adalah merupakan makhluk sosial, tentu kita akan menjalin komunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi menjadi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Komunikasi itu sendiri bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dalam bentuk komunikasi verbal, yaitu bentuk komunikasi secara langsung yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Kemudian ada juga komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi dengan isyarat tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lainnya. Nah, seseorang dengan kemampuan komunikasi yang baik dapat menyampaikan pesan mereka dengan jelas dan tepat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan kesalahpahaman. Selain itu, orang yang komunikatif juga cenderung dapat membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain, sehingga mereka cenderung memiliki banyak relasi. Salah satu bentuk terbaik dari komunikasi yang baik adalah dapat membantu seseorang memecahkan konflik. Seseorang yang baik dalam berkomunikasi cenderung dapat mengatasi perselisihan dengan lebih baik, berbicara secara terbuka, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Nah, salah satu contoh dari kemampuan komunikasi yang baik yaitu seperti yang dilakukan oleh para delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan 1950. Mereka merumuskan kesepakatan antara Belanda dan Indonesia terkait kemerdekaan Indonesia dan status hubungan antar kedua negara. 5 orang tokoh delegasi yang menghadiri Konferensi Meja Bundar tersebut adalah para tokoh yang memiliki kemampuan yang hebat dalam bernegosiasi dan berkomunikasi. Mereka adalah Muhammad Rum, Mr. Zairin Zain, Mr. Johan Rashid, dan Dr. Muhammad Hatta, serta Mr. Assad. Mereka memanfaatkan kemampuan komunikasi mereka dalam berbagai cara untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perundingan dengan Belanda. Dengan kemampuan berbicara yang hebat, mereka mampu menyampaikan gagasan, argumen, dan pandangan mereka dengan jelas, tegas kepada pihak Belanda. Lalu, para delegasi Indonesia ini juga menggunakan kemampuan komunikasi mereka untuk melakukan negosiasi diplomatis yang kompleks. Dalam urusan diplomasi, mereka memilih kata-kata dengan hati-hati, menjaga tingkat etiket yang tinggi, dan berusaha untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan melalui komunikasi yang produktif. Kemampuan komunikasi yang luar biasa dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar ini membantu mereka memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan dengan Belanda yang akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemampuan ini memastikan bahwa suara dan argumentasi Indonesia didengar dan dihormati dalam perundingan tersebut. Wah, ternyata pemanfaatan kemampuan komunikasi mereka ini luar biasa ya. Siapa di sini yang memiliki kemampuan seperti itu juga? Nah, sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu untuk membahas beberapa tanda dari tulisan tangan yang mencerminkan seseorang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Seperti apa tanda-tandanya? Tetap di sini, ini penting untuk Anda yang memiliki mimpi menjadi seorang diplomat seperti para tokoh hebat yang tadi kita bahas di awal. Kita mulai dengan tanda yang paling utama yang dapat dilihat dari tulisan tangan seseorang dengan tipe komunikasi yang verbal yang baik.
mudah berbicara, dan menikmati pembicaraan dan cocok untuk menjadi seorang diplomat. Tanda yang pertama adalah talkativeness. Tanda ini bisa dilihat pada huruf dengan A dan O yang terbuka di atas. Biasanya, seseorang dengan tulisan seperti ini seringkali berbicara secara spontan dan mampu menikmati setiap bentuk percakapan. Selain itu, penulis akan dengan mudah mengungkapkan ide dan pemikirannya. Orang yang talkative ini juga seringkali memiliki kemampuan untuk memulai dan menjaga percakapan dengan mudah. Mereka dapat menciptakan suasana yang nyaman saat berbicara dengan orang lain. Dalam istilah lainnya, seseorang dengan talkativeness ini adalah tipe orang yang enak untuk diajak ngobrol. Nah, karena orang yang talkative ini cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ini bisa banget membantu dalam situasi-situasi di mana komunikasi yang efektif diperlukan, seperti dalam pekerjaan atau dalam kelompok proyek misalnya. Orang yang talkative dapat memotivasi orang lain dengan berbicara tentang tujuan, impian, atau cerita inspirasional. Mereka juga bisa menjadi sumber motivasi bagi teman-teman atau rekan kerjanya. Tapi, sebagai catatan untuk Anda, jika Anda memiliki tanda seperti ini pada tulisan Anda, maka Anda perlu memperhatikan hal ini. Anda, orang yang talkative, juga perlu memperhatikan keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan agar tidak terlalu mendominasi percakapan. Yang kedua, tanda berikutnya adalah fleksibel atau fluidity. Nah, tanda-tanda ini bisa dilihat dari cara penulisan seorang yang halus dan mengalir. Biasanya terlihat dari huruf G-nya yang terlihat seperti angka 8. Dan kemudian juga ada tanda tambahan, bisa dilihat dari tibar yang misalnya langsung nyambung ke huruf berikutnya, jadi tidak terputus dan mengalir. Seseorang yang memiliki tanda seperti ini pada tulisan tangannya dianggap sebagai orang yang mampu dengan lancar berpindah dari satu topik ke topik lain, dari pemikiran yang satu ke pemikiran yang lainnya. Selain itu, ia juga mempunyai kemampuan untuk berekspresi dengan baik melalui ekspresi lisan maupun tulisan. Fleksibilitas dalam berkomunikasi menjadi sangat penting karena menciptakan komunikasi yang efektif dan memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan beragam orang dalam berbagai situasi. Nah, dalam kondisi atau ruang diskusi yang membutuhkan adu argumen, biasanya orang yang memiliki tanda seperti ini akan sulit untuk dikalahkan sebab ia memiliki kemampuan untuk mencerna topik obrolan dengan baik dan mampu berpikir dengan luas dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya. Tanda yang ketiga adalah komprehensif. Nah, seseorang dengan tanda seperti ini memiliki pemikiran yang tajam dan persepsi yang cepat. Ia mampu memahami segala sesuatu dengan cepat dan instan, terutama untuk hal-hal yang sudah familiar baginya. Orang yang memiliki tanda ini bisa belajar pengetahuan baru dengan cepat dan mengkolaborasikannya dengan ilmu dan pengetahuan yang sudah ia miliki agar dapat digunakan dan lebih bermanfaat. Nah, tanda komprehensif ini pada tulisan tangan biasanya dilihat dari huruf M dan N yang kesannya terbalik. Yang M jadi seperti huruf W, huruf N kesannya seperti huruf U dan tajam-tajam seperti jarum di atasnya, seperti itu. Nah, makanya seseorang dengan tanda seperti ini biasanya tidak membutuhkan penjelasan yang mendalam. Dia memahami maksud dan keseluruhan dari argumen dengan cepat. Bahkan terkadang sebelum pembicaraan selesai, dia sudah ngerti duluan. Nah, ketika seseorang dengan kemampuan komunikasi yang komprehensif, mereka menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang efektif, hubungan yang sehat, dan kolaborasi yang sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat, tanda berikutnya merupakan tanda yang lebih spesifik, yaitu broad-mindedness. Tanda ini bisa dilihat dari huruf E yang loopsnya lebar atau ada lubang besar dari huruf E-nya. Semakin besar atau semakin terbuka lebar, maka ia juga semakin terbuka ketika mendapatkan masukan atau pendapat atau ide-ide dari orang lain. Orang dengan ciri seperti itu juga terbuka dengan penerimaan dan penolakan. Ia akan mengerti dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini sangat penting nih bagi komunikasi karena dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, memajukan pemahaman, dan juga mendukung kolaborasi yang positif. Ini juga berperan penting dalam memperkuat hubungan personal, profesional, serta dalam pertumbuhan dan perkembangan diri. Jika Anda seperti ini, maka beruntunglah orang-orang sekitar Anda. Atau coba perhatikan, apakah ada orang terdekatmu yang memiliki karakter dan kepribadian seperti ini? Yang kelima, diplomasi. Tanda yang kelima adalah diplomasi. Ini dapat dilihat dari tulisan atau huruf yang mengecil ke arah kanan namun tetap terbaca dengan jelas. Orang yang memiliki tanda seperti ini pada tulisannya biasanya merupakan orang yang bijaksana ketika berurusan dengan orang lain. Ia mampu bersikap sopan dan diplomatis dan memiliki kemampuan untuk mengatakan sesuatu dengan lebih halus untuk menghindari terjadinya konflik. Biasanya, orang-orang dengan tanda seperti ini pandai memilih kata dan menyusun kalimat dengan efektif sehingga apa yang ia sampaikan bisa mudah diterima dengan baik dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Seseorang dengan sifat seperti ini memiliki kemampuan untuk menangani orang lain secara alami dan dengan bijaksana. Dia peka terhadap perasaan orang lain dan mampu untuk membuat situasi menjadi lebih lancar dan nyaman bagi orang-orang yang terlibat.
Orang yang memiliki tanda ini juga pandai berekspresi dan cerdik dalam membahas poin-poin kontroversial tanpa menimbulkan perselisihan baru. Nah, jika Anda bercita-cita menjadi seorang diplomat, Anda tentu harus memiliki karakter seperti ini, khususnya dalam hal berkomunikasi. Sebab, hal ini berperan penting dalam memfasilitasi hubungan yang positif dan mencapai tujuan yang diinginkan. 6. Frankness. Nah, tanda yang terakhir adalah frankness. Ini bisa dilihat dari tulisan pada huruf A dan O yang jelas, yang clean dan clear. Terserah mau terbuka atau tertutup, tidak masalah. Yang penting clean and clear. Nah, seseorang dengan tanda seperti ini memiliki sifat yang terbuka, cenderung jujur apa adanya, dan lugas. Ia juga adalah orang yang selalu suka mengungkapkan pikirannya apa adanya. Ia mengatakan apa yang menurutnya benar dan tidak dibatasi oleh perasaan orang lain dalam mengutarakan pandangannya. Jadi nggak ada basa-basi gitu. Lawan bicaranya tahu persis dengan pendiriannya karena dia mengungkapkan persetujuan dan ketidaksukaannya secara verbal tanpa menahan apapun. Orang dengan sifat seperti ini dapat diandalkan untuk berbicara apa adanya tanpa berbelit-belit dan lugas. Nah, ini juga penting untuk Anda ketahui. Lugas dalam berkomunikasi adalah nilai yang penting dan memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hubungan, kepercayaan, dan integritas individu. Termasuk dalam konteks profesional, kelugasan adalah prinsip yang sangat dihargai dan diharapkan pada pekerja, pemimpin, dan organisasi. Nah, bagaimana? Apakah ada tanda-tanda tersebut pada tulisan tangan Anda? Jika ada, Anda dapat memaksimalkan potensi atau kemampuan komunikasi yang baik pada diri Anda untuk mendapatkan manfaat yang luas dan mendalam, dimulai dari hubungan personal hingga profesional dan dari pemecahan masalah hingga pengembangan diri. Hal ini merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai dan terus ditingkatkan sepanjang kehidupan, khususnya untuk Anda yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang diplomat di masa mendatang. Namun, bila pun tidak menjadi seorang diplomat, Anda bisa manfaatkan kemampuan komunikasi yang baik ini untuk berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan lain. Karena perlu Anda ketahui, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Untuk itu, tentu Anda harus mengasah dan meningkatkan kemampuan komunikasi Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, Anda juga akan dengan mudah mendengarkan dan memahami orang lain sehingga Anda akan dihargai dalam berbagai pekerjaan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda yang sedang belajar grafologi. Nah, jika Anda tertarik atau merasa ingin belajar lebih dalam lagi mengenai grafologi dan ingin menjadi seorang grafolog profesional, Anda dapat mengikuti kursus grafologi di LKP Grafologi Indonesia dengan mengunjungi www.grafologiindonesia.com sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman belajar grafologi yang mendalam, menyenangkan, dan sistematis. Terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan di-share ya. Dan jika Anda belum subscribe, boleh di-subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bye!